Ya, baik, kita lanjutkan untuk materi pemrograman web 1. Materi selanjutnya adalah requirement engineering of web atau rekayasa kebutuhan di dalam web. Jadi materi di sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana analisis proses untuk membuat aplikasi web, terus proses untuk membangun aplikasi web, dan seterusnya adalah rekayasa kebutuhan di dalam web. Nah, di dalam cakupan rekayasa web, persyaratan tidak lengkap, ambigu, atau tidak benar dapat menyebabkan kesulitan dalam pembangunan atau bahkan menyebabkan pembatalan proyek. Jadi di sini di dalam rekayasa kebutuhan itu persyaratan kebutuhan itu yang tidak lengkap, ambigu, atau tidak benar dapat menyebabkan kesulitan dalam pembangunan. Ya, jadi karena kita mengacu pada sebuah sistem yang dimana akan mengatur beberapa aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ketika aturan tersebut tidak lengkap, ambigu, ataupun salah, itu pasti akan berefek ke aplikasi web yang akan kita bangun. Karena informasi tersebut sangat penting untuk pengembangan aplikasi web yang akan kita bangun. Dalam rekayasa web, requirement engineering atau rekayasa kebutuhan telah mengatasi tantangan khusus di sini. Contohnya adalah lingkungan operasional yang terduga, pentingnya aspek kualitas tertentu seperti kegunaan atau kinerja. Jadi di dalam rekayasa kebutuhan di dalam web itu lingkungan operasional yang terduga. Jadi bagaimana suatu hal yang berhubungan dengan operasional itu sudah terdefinisikan, sehingga ketika membangun, menganalisa, dan merancang aplikasi web itu bisa tertata dengan baik. Terus pentingnya aspek kualitas tertentu seperti kegunaan. Jadi bagaimana aplikasi web yang akan kita bangun itu berguna. Apakah lebih baik menggunakan aplikasi atau tidak. Ataupun kinerjanya berhubungan dengan bagaimana aplikasi web yang kita bangun itu, atau rekayasa web yang akan kita bangun itu dapat memperbaiki kinerja yang sudah ada. Jadi ketika kita bicara pengembangan aplikasi web, itu mengacu kepada kinerja, di mana apakah aplikasi web tersebut layak untuk dibuat atau tidak, atau mungkin bahkan dengan aplikasi web yang akan kita bangun itu malah mengganggu operasional yang sudah ada. Selanjutnya, persyaratan memainkan peran kunci dalam pengembangan aplikasi web. Persyaratan di sini berarti bahwa persyaratan di dalam kebutuhan rekayasa web. Persyaratan yang sering tidak dijelaskan dengan benar mengakibatkan sebuah keambiguan atau salah cara dalam pengembangan aplikasi web. Jadi di dalam pengembangan aplikasi web di sini, ketika kita mendapatkan informasi yang tidak dijelaskan secara benar, itu akan mengakibatkan ambigu. Ambigu berarti posisi aplikasi tersebut itu jadi tidak berguna secara baik atau tidak berfungsi secara baik karena ketidakjelasan persyaratan yang disampaikan. Rekayasa kebutuhan berkaitan dengan prinsip-prinsip, metode, dan alat untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, memvalidasi, dan mengelola persyaratan dalam pengembangan sistem. Jadi di dalam rekayasa kebutuhan itu tidak melulu tentang bagaimana
secara operasional itu berjalan, tetapi dari kebutuhan pengguna atau kebutuhan user itu kita 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 rangkum, kita olah, kita formulasikan dengan beberapa prinsip, metode, dan alat untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, memvalidasi, dan mengelola persyaratan tersebut. Jadi dari persyaratan tersebut baru kita olah dengan teori-teori pengembangan sistem yang baik. Dari situlah akan memunculkan aplikasi yang tepat guna. Terus persyaratan datang dari mana? Tujuan individu dan harapan stakeholder adalah titik awal dari persyaratan. Ya, jadi persyaratan di sini yang berasumsi bahwa kebutuhan operasional yang kita sistemkan itu berawal dari individu dan harapan stakeholder dari setiap institusi atau instansi. Stakeholder adalah orang-orang atau organisasi yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pada persyaratan dalam pengembangan sistem. Ya, kebanyakan sistem yang aplikasi web yang kita bangun itu memang berawal dari stakeholder. Biasanya contoh sederhana seperti ini. Jadi bagaimana kita membuat neraca keuangan secara transparan, valid, dan real time, seumpama seperti itu. Nah, biasanya untuk kebutuhan ini biasanya memang diawali dari stakeholder yang ada, dari pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan institusi. Mereka memerlukan alat atau perangkat lunak, atau di sini aplikasi web yang membantu mereka untuk mengelola data-data keuangan mereka, yang tentunya secara valid dan transparan. Apalagi kalau bicara web berarti secara real time karena sudah mengacu ke online. Persyaratan didefinisikan sebagai suatu kondisi atau kemampuan yang diperlukan oleh user untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi persyaratan di sini itu mengacu ke poin-poin di mana aplikasi web yang kita bangun itu terdiri dari beberapa macam. Nah, biasanya di dalam setiap apapun, organisasi, perusahaan, institusi, dan lain sebagainya, itu memang mempunyai poin-poin khusus di dalam operasional bisnis mereka. Jadi contoh seperti ini. Kalau kita bicara perusahaan garment atau perusahaan apapun lah, pabrik semua seperti itu. Nah, itu bagaimana kita mengelola data dari bahan mentah, barang setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, di dalam setiap tingkatan tersebut itu kan melalui beberapa proses dan memiliki beberapa atribut yang mendefinisikan setiap tingkatan tersebut. Nah, aplikasi web yang kita bangun itu meliputi dari tiap tingkatan tadi. Nah, setiap tingkatan mempunyai pola-pola tersendiri atau syarat-syarat tersendiri untuk memenuhi sebuah tingkatan tersebut. Terus suatu kondisi yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kontrak, di sini standar, spesifikasi, atau dokumen. Jadi kondisi persyaratan di situ adalah kondisi yang dipenuhi atau dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kontrak. Apapun dalam bentuk kontrak, standar bisa dalam bentuk SOP, spesifikasi tiap tingkatan tadi, atau dokumen. Jadi mendokumentasikan atau mendigitalisasikan data-data fisik ke dalam data digital, di mana di dalam data digital itu dapat kita olah di dalam sebuah aplikasi web yang sangat berguna, baik dari sisi user ataupun stakeholder. Nah, representasi terdokumentasi dari kondisi atau kemampuan. Nah, ini yang mungkin beberapa instansi, institusi itu jarang sekali memberikan dokumentasi secara real operasional bisnis mereka.
Kebanyakan memang dari bisnis-bisnis konvensional itu apa ya terpaku pada satu atau dua orang yang eh, memiliki posisi tertentu. Contohnya seperti ini. Jadi perusahaan konvensional itu yang tahu keuangan secara detail itu memang bagian keuangan dan stakeholder atau pimpinan. Oke, itu benar, tapi bagaimana kalau terjadi ketika bagian keuangan tersebut ada kendala non teknis ataupun teknis, sakit, ada bencana dan lain sebagainya. Berarti kan sistem keuangan secara konvensional berhenti tuh. Karena sistem konvensional mengacu pada individu-individu tertentu di setiap bidang. Nah, sistem itu menjembatani itu. Aplikasi web yang kita bangun itu menjembatani bagaimana semua proses operasional itu dapat berjalan tanpa menggantungkan dari setiap individu. Itu contoh sederhana. Ada lagi contoh yang lebih kompleks. Contoh, seumpama ada mohon maaf di dalam bisnis konvensional, perusahaan konvensional ada dalam tanda kutip main di sisi keuangan, padahal yang tahu hanya sisi keuangan. Nah, itu untuk meminimalisir celah-celah terjadinya kecurangan tersebut dengan melalui aplikasi web atau sistem yang kita bangun. Selanjutnya adalah spesifikasi requirement engineering dalam rekayasa web. Yang pertama, multidisiplin. Pengembangan aplikasi web membutuhkan partisipasi dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di beberapa materi di sebelumnya, di mana web itu tim, bukan individu, di dalam baik dalam pengembangan ataupun dari sisi maintenance, di mana multidisiplin itu contohnya mungkin di sini ada ahli multimedia, penulis konten, jadi tidak melulu di sisi programmer atau orang yang membuat program, karena web itu lebih kompleks, maka mempunyai prinsip multidisiplin ilmu untuk mendukung kebutuhan aplikasi web yang interaktif dan gampang untuk digunakan. Terus, unavailability of stakeholder. Banyak pihak seperti pengguna web potensial yang masih belum diketahui selama kegiatan requirement engineering. Project management perlu untuk menemukan perwakilan yang cocok yang dapat memberikan persyaratan yang realistis. Nah, ini mungkin pengalaman dari saya ketika kita membuat suatu aplikasi web itu memang untuk rekayasa kebutuhan atau di tahap awal itu memang, atau kalau di dalam sistem secara kompleks itu pengumpulan data dan kebutuhan itu memang harus lebih detail, karena ketika kita bicara web secara umum itu atau sistem secara umum itu memang harus secara detail untuk mengurangi penambahan kalau semua masalah teknis di sisi level yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Makanya memang ketika membuat aplikasi web itu harus detail. Jadi ketika membuat aplikasi web contohnya itu ada berapa levelnya apa saja. Nah, di dalam level itu apakah ada sub level atau sub level atau tidak. Nah, di dalam sub level ini apakah bisa dikategorikan, contohnya semua sama-sama sisi keuangan itu ada bagian penggajian tersendiri, ada pemasukan tersendiri, pengeluaran tersendiri, itu dengan individu yang berbeda atau user yang berbeda. Berarti kita untuk menerapkan proses pengembangan aplikasi web itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Maka kembali lagi bisa saya contohkan di dalam aplikasi web itu memang bukan aplikasi instan yang sudah jadi terus kita gunakan. Karena setiap institusi ataupun perusahaan itu mempunyai karakteristik, mempunyai aturan, mempunyai regulasi yang berbeda-beda walaupun satu bidang yang sama. Bahkan mungkin di satu
owner yang sama, mungkin berbeda dari sisi regulasinya, aturannya, kebijakannya dan lain sebagainya. Maka lebih tepatnya memang aplikasi web itu lebih spesifik. Terus perubahan kebutuhan dan kendala. Persyaratan dan kendala seperti sifat dari platform atau komunikasi protokol yang sering lebih mudah untuk menentukan sistem perangkat lunak konvensional daripada untuk aplikasi web. Nah, di sini karena kembali lagi prinsip aplikasi web itu kompleks, maka menyangkut beberapa bidang. Nah, makanya kalau memang dibandingkan dengan perangkat lunak konvensional itu berbeda karena infrastruktur kebutuhannya juga berbeda. Selanjutnya, unpredictable operational environment. Lingkungan operasional dari aplikasi web juga sangat dinamis dan sulit diprediksi. Kembali lagi tadi, pengembang merasa sulit untuk mengendalikan faktor-faktor penting yang menentukan kualitas aplikasi web. Nah, di sini memang jam terbang itu berpengaruh untuk developer web atau analisis web lah, karena memang tadi faktor-faktor hal non teknis yang lain itu kadang mempengaruhi di dalam performa atau kualitas aplikasi web yang akan kita bangun. Contohnya, perubahan bandwidth mempengaruhi respon saat menggunakan aplikasi web. Jadi kalau bandwidth up atau naik itu mungkin tidak begitu masalah, tapi kalau semua ada pengurangan bandwidth atau mungkin pemakaian bandwidth yang over, itu biasanya mempengaruhi dari performa aplikasi web yang kita bangun. Kenapa? Karena kembali lagi sifat aplikasi web yang kompleks yang menyangkut tentang infrastruktur yang lebih detail. Terus impact of legacy system. Pengembangan web yang sering menjadi tantangan adalah mengintegrasikan sistem warisan. Nah, ini mungkin memang harus jeli sebagai pengembang web atau developer web. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan, institusi, instansi yang besar itu sudah memiliki aplikasi sebelumnya. Bagaimana kita mengintegrasikan? Atau kalau memang perlu untuk merubah, berarti bagaimana kita mengkonversikan data-data dari sistem warisan yang ada. Tapi kalau semua ada terjadi, oke, dari sisi stakeholder pengennya memang sistem warisan yang ada itu tetap dipertahankan karena menyangkut beberapa sisi. Ya, bagaimana kita harus mengintegrasikan sistem warisan tersebut dengan baik dengan pola-pola yang ada. Developer sering diminta untuk menggunakan komponen yang ada untuk alasan ekonomi. Ya, jelas dari sisi penghematan pengeluaran, karena kebanyakan stakeholder yang tidak mengetahui teknologi terutama aplikasi web itu memang bagaimana ya prinsip kebanyakan orang bagaimana meminimalisir budget yang keluar. Komponen yang perlu diintegrasikan sangat mempengaruhi persyaratan dan gaya arsitektur dari sistem yang akan dibangun. Jelas karena dari sisi keterbatasan infrastruktur, alat dan lain sebagainya yang sudah ada, bagaimana kita memanfaatkan dengan baik. Nah, ini memang dibutuhkan kejelian bagaimana kita memanfaatkan apapun yang sudah ada di user atau stakeholder yang akan kita bangun aplikasi webnya itu sedetail mungkin, tidak membuat besar atau bertambah besar secara budget yang dikeluarkan. Terus selanjutnya adalah significance of quality aspect. Aspek kualitas yang menentukan bagi keberhasilan aplikasi web. Jelas kualitas itu menentukan prestasi. Bagaimana kita membuat sebuah aplikasi web yang berkualitas dan berfungsi dengan baik.
Kualitas meliputi berbagai macam, misalnya kehandalan, kecepatan akses, keamanan, dan lain-lain. Jadi memang di sini karena kompleks tadi, butuh multidisiplin ilmu yang banyak, memang sangat-sangat perlu untuk memikirkan kualitas, kehandalan, akses, bagaimana aplikasi web yang kita bangun itu mempunyai kecepatan yang relatif lebih cepat dan lain sebagainya. Itu biasanya memang berhubungan dengan bagaimana kita mendesain sistem, mendesain database, mendesain interface antarmuka ke pengguna itu bagaimana. Nah, itu memang harus dianalisis secara lebih baik. Terus selanjutnya adalah quality of the user interface. Kualitas antarmuka pengguna adalah aspek lain dari keberhasilan aplikasi web. Ya, jadi bagaimana aplikasi web yang kita bangun itu sedikit mungkin memunculkan pertanyaan-pertanyaan dasar dari para pengguna, terutama pengguna baru. Jadi ini memang prinsip user interface yang sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya. Nah, ini ada prinsip lagi bagaimana kualitas user interface itu menggunakan prinsip IKWC. I know it when I see it. Pengguna tidak akan mampu memahami dan mengevaluasi aplikasi web dengan hanya melihat model dan spesifikasi abstrak, melainkan mereka butuh bereksperimen dengan itu. Jadi saya mengetahui itu ketika saya melihatnya. Jadi melihat sesuatu itu memang baru akan tahu apakah sesuatu itu. Kira-kira seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi untuk melihat performa web yang atau aplikasi web yang kita bangun itu memang harus dicoba. Nah, kembali lagi ke prinsip user interface, sedikit mungkin untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan dasar dalam penggunaan dan pengelolaan aplikasi web tersebut. Itu mungkin penjelasan saya tentang rekayasa kebutuhan di dalam web. Jadi memang di dalam aplikasi web itu sedikit lebih kompleks daripada dengan aplikasi konvensional yang lain, karena tadi sudah saya jelaskan banyak sekali kebutuhan, baik itu dari infrastruktur teknis pengembangan web, kebutuhan pengguna, stakeholder, level, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.